Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang terhormat, bertemu lagi di podcast Lentera Umat MPOC. Podcast yang insyaallah akan menginspiratif dan mencerahkan. Saya Rizal Falevi, host pada hari ini. Telah hadir bersama kita dua narasumber. Yang pertama Abu Tengku Haji Bustami MD, beliau anggota MPU Aceh. Dan yang kedua Bapak Dr. Fikri bin Sulaiman LCMA, Kabid Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai pada Dinas Syariah Islam Aceh. Assalamualaikum Abu dan Pak Fikri. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Lentera Umat. Terima kasih atas undangannya. Pemirsa yang terhormat, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita dengan Abu Bustami dan Pak Fikri, kami persilakan untuk menyaksikan video berikut ini. Dalam hukum Islam, membangun masjid baru diperbolehkan jika ada kebutuhan dan kemaslahatan. Sedangkan mengalihkan status menasa atau musola wakaf menjadi masjid umumnya tidak diperbolehkan. Karena menasa yang sudah diwakafkan tidak boleh dirubah menjadi bangunan lain, kecuali ada kondisi khusus dan izin resmi. Jika pembangunan masjid baru menjadi prioritas, idealnya dilakukan di lokasi yang berbeda dengan cara baru untuk menghindari masalah hukum wakaf. Lantas, seperti apakah membangun masjid dan mengalihkan status menasa dalam perspektif hukum Islam? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Abu dan Pak Fikri, pada kesempatan hari ini kami ingin mengajak berbincang-bincang Abu dan Pak Fikri terkait dengan tema podcast kita pada hari ini, yaitu membangun masjid dan mengalihkan status menasah dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap kampung di Aceh, hampir semuanya kita memiliki menasah. Seiring dengan berjalannya waktu, menasah itu sebagian besar juga ada yang sudah dialihkan menjadi masjid. Di sini kita mencoba berdiskusi dengan Abu dengan Pak Fikri bagaimana statusnya dalam perspektif hukum Islam. Ya. Pak Fikri, terkait dengan menasah dan masjid, bagaimana fungsi menasah dan masjid secara harfiah dan apa perbedaan menasah dan masjid tersebut? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama, kami kepada host kita, ya, Pak Rizal Falevi. Terima kasih atas undangannya, Pak. Kemudian tentunya yang kami muliakan Al-Mukarram Abu kita, Tengku Haji Bustami. Tentunya ilmu tentang ini ada di beliau. Ada, sama-sama. Kami hanya mungkin ya berbicara dalam konteks pandangan sudut pandang pemerintahan. Iya, betul. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Merespon pertanyaan tadi dari host, peran masjid dan menasah di Aceh tentu sangat besar sekali dan sangat vital. Identitas keislaman kita yang sudah kita pertahankan berabad-abad itu persis seperti yang dipesan oleh Rasulullah dulu. Memang itu senternya, pusatnya itu ada di masjid dan menasah. Nah, tapi dalam perkembangannya tentunya kan ada tipe-tipe tempat ibadah yang tertentu. Tidak semuanya menjadi masjid seperti yang mungkin kita inginkan. Kalau bisa ya semuanya masjid besar banyak orang gitu kan. Tapi kondisi kan berbeda-beda, beda tempat, beda kondisi. Yang akhirnya kita terwarisilah kepada kita bahwa di Aceh ini ada yang dinamakan dengan masjid yang notabene di situ lebih banyak orangnya, dan di sana juga dilaksanakan ibadah Jumat. Karena ada juga di tempat yang mungkin di kampung yang lebih terpencil dan sebagainya itu ada menasah untuk mendukung fasilitas ibadah. Dan juga yang paling kontras perbedaannya itu adalah di menasah itu lebih gimana ya, dia lebih dekat dengan rumah penduduk misalnya, lebih dekat dengan rumah penduduk. Masih juga dekat dengan penduduk, tetapi maksudnya aktivitas keseharian masyarakat itu seperti misalnya musyawarah dan lain sebagainya itu kalau dulu itu konteksnya lebih banyak dilaksanakan
lebih simpel lah istilahnya menasah daripada misalnya harus mengotori masjid. Oh ya, iya. Walaupun menasah itu artinya menasah itu sangat berperan sekali dalam masyarakat. Bukan hanya peran kita bisa salat di situ, tetapi juga dia adalah menawarkan fasilitas lain seperti musyawarah, kemudian pengajian anak-anak. Anak-anak kan biasanya ya kita nggak bisa atur, misalnya sedikit ribut, kemudian mungkin menjadi kotor dan sebagainya. Ini dulu lebih banyak difasilitasi di menasah, berbeda dengan sekarang karena kita sudah punya TPA itu banyak di masjid. Sekilas mungkin demikian, tapi yang jelas perannya itu sangat vital untuk mewarisi keislaman kita dari satu generasi ke generasi yang lain. Abu Busami, dari perspektif hukum Islam, bagaimana hukumnya mengubah menasah menjadi masjid? Ya, baik, terima kasih pemirsa dan para umat yang kami muliakan. Sebelum kita bicara hukum mengalih fungsi menasah menjadi masjid, kita lihat dulu definisinya. Ya. Kalau masjid itu adalah tempat yang diikrarkan dan atau diniatkan untuk masjid sebagai tempat pelaksanaan salat dan iktikaf. Jadi jelas bahwa kalau masjid itu memang dia wakaf, diwakafkan khusus niatnya untuk masjid, untuk salat dan iktikaf. Itu fungsi yang sangat utama di masjid. Jadi kalau masjid jelas wakaf. Jelas wakaf. Kedua, kalau menasah, ini definisinya yang telah kita sajikan kemarin di dalam fatwa. Menasah adalah tempat yang dibangun di kampung-kampung sebagai sarana ibadah dan pusat kegiatan keagamaan dalam kultur masyarakat Aceh. Baik tempat itu berupa wakaf atau hibah. Itu yang membedakan. Jadi kalau menasah itu dibangun di atas lahan itu bisa saja memang diwakafkan oleh orang dahulu untuk buat menasah. Ataupun tanah itu, lahan itu dasar hibah dari masyarakat. Jadi status tanah itu boleh saja wakaf atau hibah, tapi sudah dikhususkan untuk membuat menasah. Ini. Sementara kalau musalla adalah tempat yang dibangun oleh individu atau lembaga tertentu sebagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan lainnya, baik juga tempat itu berupa wakaf atau hibah. Itu perbedaan. Nah, ini yang sudah kita sajikan dalam fatwa kita kemarin, fatwa nomor 5 tahun 2023 kemarin. Ini yang sudah kita definisikan. Nah, yang membedakan di sini bahwa kalau lahan masjid dan masjid itu sendiri diperuntukkan, diwakafkan memang untuk masjid. Sementara kalau menasah boleh saja statusnya wakaf tanahnya atau hibah. Nah, kita harus ketahui prinsip wakaf adalah tidak boleh dirubah fungsi sesuai dengan niat si wakif itu sendiri. Tidak boleh mengubah fungsi. Tidak boleh. Jadi menasah tidak boleh kita geser fungsinya. Nanti baru kita masuk ke sana. Jadi yang paling penting dulu bahwa kalau seseorang itu mewakaf tanahnya, niatnya untuk apa? Untuk menasah. Iya, Bu. Kalau memang itu untuk menasah, niatnya ke sana. Jadi fungsinya jangan dirubah. Gitu. Kalau kita katakan bahwa dari menasah naik ke masjid kan lebih tinggi. Lebih bagus kan? Nah, bukan masalah lebih tinggi derajatnya. Orang yang mewakaf itu sengaja diwakafkan untuk menasah. Kenapa? Di menasah itu bebas orang masuk. Laki, perempuan, dalam keadaan suci, berhadas, anak-anak mau bermain, mau musyawarah, apa saja boleh. Jadi sengaja memang beliau meniatkan untuk menasah supaya kegunaannya lebih luas. Sementara di saat kita mengalihkan fungsi kepada masjid, ini ada ketentuan fungsi masjid. Orang berhadas, orang berjunub itu tidak boleh masuk. Anak-anak tidak boleh berkeliaran ribut-ribut karena itu tempat iktikaf. Jadi ini akan mengurangi maksud daripada si wakif itu sendiri. Betul. Nah, ini sebabnya kenapa tidak boleh. Walaupun kita melihat dari sisi bahwa kan lebih baik
naiknya jadi masjid. Derajatnya. Derajat. Tapi kita lupa bahwa maksud orang yang muwakaf itu ada yang terkurangi. Beliau sekalian muwakaf supaya lebih bebas, fungsinya lebih umum. Apa saja mau musyarah di sana, persoalan akhirat kah, masalah dunia kah, boleh. Tapi kalau masjid kan ada batas-batas tersendiri penggunaannya. Makanya dalam fatwa kita kemarin, fatwa yang terakhir dalam poin ayat nomor 5 itu, poin terakhir, pengalihan status menasah atau musalla yang memang sudah diwakafkan. Ini yang sudah diwakafkan. Tanahnya itu diwakaf untuk menasah atau untuk musalla, kemudian dialih menjadi masjid, hukumnya tidak sah. Tidak sah itu. Kenapa tidak sah? Nah, ini kan tentu pertanyaan orang tidak, kenapa? Iya, betul. Orang yang muwakaf meniatkan untuk umum, kan diwakaf untuk menasah, boleh fungsi untuk umum. Ketika kita mengambil alih, itu dalam revisi yang sudah kita cari kemarin, itu hukumnya hukum rasab, merampas. Rampas ini artinya kita menguasai tanpa seizin yang punya. Itu rampas namanya. Nah, karena yang pihak yang muwakaf niatnya ke sini, kita baru alihkan ke tempat yang lain, itu namanya merampas, dan itu berdosa, tidak boleh. Mungkin pandangan kita ya tadi akan naik derajatnya. Nah, ini mungkin sekilas. Jadi tidak sah karena mengurangi. Sensitif sekali ya, Bu ya. Sensitif sekali perkara. Itu sangat kecil, Pak. Nah, itu beralih dari menasah ke masjid, itu merampas hak orang. Tapi kan lebih bermanfaat, tinjauan kita lebih bermanfaat. Tapi orang yang muwakaf, dia ada maksud tersendiri. Ini banyak kejadian kita di masjid, ada orang yang datang beri bantuan, saya muwakaf semen, Bu. Kalau ini jangan, saya semen aja. Ada yang dia beli di toko, dia jaga, antar semen saya dulu. Nanti Ibu, jangan sekarang. Dia jaga itu. Makanya kalau ada yang sedekah di masjid, kita tanya ini untuk apa? Bebas saja, Bu. Untuk masalah masjid. Okey. Kalau yang katakan ini untuk besi ya, Bu, untuk semen, itu kita sudah nggak boleh kita geser. Kita masuk amplop, kita kasih bendahara. Ini cepat. Nanti kalau beli besi pakai ini, beli semen pakai ini. Karena dia ada maksud. Ada maksud sendiri. Dan itu ada cerita panjang. Nanti kita ceritakan. Ada cerita panjang kenapa tidak boleh. Nah, jadi mungkin tinjauan kita demikian. Tapi sebenarnya kita mengurangi hak-hak si wakif itu sendiri. Nah, jadi jangan kita, masalah itu bukan di kita, tapi masalah itu ada di orang yang muwakaf. Apa yang diniatkan oleh? Ada cerita panjang lebar di dalam satu cerita ditanyakan kepada Ibnu Hajar Al-Haytami. Ada sepedak tanah. Tanah itu milik 4 orang. Tanah itu belum dibagi dan belum dibuat batas. 3 orang ini mewakafkan tanahnya, hasilnya untuk fakir miskin. Jadi khusus dipakai untuk ghiras, untuk tanaman. Pula kayu-kayu, kurma kah, hasilnya untuk fakir miskin. 1/4-nya lagi masih belum diwakafkan. Tapi tanah itu belum dibagi, masih dalam umum itu. Hanya persennya saja. Kemudian tanah yang punya 1/4 itu lalu dibeli oleh salah satu dari 3 tadi. Kemudian di tanah yang masih bebas, bukan ada masjid. Kemudian berubah keadaan, penduduk mengungsi karena terjadi peperangan. Mereka pindah ke Eropah. Kemudian lama balik lagi. Yang ada air hanya di sekitar masjid itu. Di tempat lain nggak ada air. Ada birkah seputar masjid. Di sana ada birkah, ada kolam satu. Di tempat lain nggak ada air. Akhirnya mereka duduk di sana. Karena sudah terfokus penduduk di sekitar masjid, jadi masjid itu nggak cukup, butuh pelebaran. Ada yang mau ikhlas, dia punya dana, dia bangunlah di kiblatnya semacam seperti toko, tapi bersama dengan masjid sebagai bentuk perluasan. Tapi sudah masuk ke tanah wakaf tadi. Yang untuk fakir miskin. Iya, yang diwakaf bahwa untuk tanaman tadi. Iya, untuk tanaman. Kemudian datangnya itu lagi, dia punya dana, dia bangun di arah timur, di atas tanah tadi. Berjalanlah waktu demi waktu sampai masjid itu ada keretakan, jadi mau di renovasi, mau diperbaiki. Kemudian ada pelajar
Jika ada keinginan panitia untuk merehab itu, katanya ini tidak boleh. Dalam sejarah bahwa ini tanah yang di kiblat tadi diperuntukkan untuk tanaman. Yang di sana juga itu tidak boleh mengalih fungsi. Tidak boleh. Walaupun masjid. Kalau masjid tidak boleh. Ditanyalah itu kepada Ibnu Hajar. Maka Ibnu Hajar menjawab, memberi jawaban bahwa itu tidak dibolehkan. Pertanyaannya banyak. Apakah harus diruntuhkan, dirobohkan? Harus dirobohkan. Itu yang ditambah. Yang duduknya di atas tanah yang wakaf yang hasilnya miskin. Karena orang yang wakaf tadi, dikala dia mewakafkan hasilnya ini untuk ditanam kayu, hasilnya untuk fakir miskin, berarti dia telah menghentikan penggunaan untuk yang lain. Ini yang harus kita pahami. Iya, betul. Jangan gunakan tanah saya untuk yang lain. Itu makna di balik itu semua. Khusus untuk ini, dia ada maksud tersendiri di sana. Nah, kata Imam Ibnu Hajar harus diruntuhkan, dirobohkan. Siapa yang kuasa robohkan? Oh, kita mau bayar aja, kita ganti kepada, kita beli tanah lain, di sana kita tanam kayu 2 kali lipat. Tidak boleh juga. Tukar beli. Ini kitab jangan dirobohkan, kita beri tanah lain, di sana ditanam kayu 2 kali lipat dari ini, dari yang diambil untuk lahan tadi. Iya. Tidak boleh. Nah, itu kata Ibnu Hajar. Kita sudah merampas maksud orang di sini. Jadi sangat ketat. Jadi akhirnya katanya kecuali kalau imam yang memutuskan nanti, pemimpin melihat kondisi yang tidak mungkin dia ganti. Kalau sudah keputusan raja itu sudah lain. Tapi kalau bukan raja yang memutuskan, itu dalam nas itu tidak boleh. Baik, Abu. Pak Fikri, dalam pengubahan status manasah ke masjid, apakah ada penyampaian informasinya ke Dinas Syariat Islam? Ataupun kalau memang ada, apakah selama ini Dinas Syariat Islam melihat bahwa perubahan status manasah ke masjid, terutama kita di Aceh di 23 kabupaten kota, ada nggak perselisihan pendapat di masyarakat? Dari masyarakat. Silakan Pak Fikri. Sejauh yang saya ketahui, sampai saat ini belum ada tupoksi itu di syariat. Bukan hanya masalah pengalihan status ke masjid dari manasah ke masjid, tapi pembangunan, perkembangan, izin dan sebagainya juga tidak. Tidak ada penyampaian informasi ke Dinas Syariat Islam. Nah, mungkin ke depan atau gimana saya nggak tahu. Tapi kita punya sebuah database. Tapi itu inisiasi dari Dinas Syariat Islam sendiri untuk mendata jumlah masjid di Aceh dan fasilitas-fasilitas yang dipunyai oleh masjid itu. Ada berapa masjid di Aceh kurang lebih? Lebih dari 6.000. Oh, banyak Abu ya? Angka yang pasti tidak tahu, tapi mendekati seperti itu. Kita punya data yang namanya SIMASA, namanya SIMASA, Sistem Masjid Aceh. Yang tujuannya kita buat itu adalah waktu itu untuk memudahkan pihak-pihak tertentu yang ingin membantu masjid, agar tidak terjadi bantuan yang double. Misalnya nih, dulu kan sekarang kita punya sistem pokir misalnya, ada anggota dewan yang ingin membantu fasilitas masjid. Nah, ini sistem ini membantu anggota dewan ini untuk melihat masjid mana yang belum punya fasilitas apa misalnya. Nah, kemudian di tahun yang sama juga kita bisa pastikan bahwa tidak ada bantuan yang mengarah ke masjid yang sama ataupun lebih dari donatur yang untuk masjid yang sama. Sedangkan masjid lain misalnya belum tersentuh. Nah, itu tujuan kita buat sistem itu. Tapi nanti akan saya sampaikan ke berapa jumlah. Jadi supaya masyarakat terutama pemirsa podcast kita bisa mengetahui bahwa selama ini memang perubahan status dari manasah ke masjid itu tidak ada laporan resmi ke pemerintah. Ke pemerintah Aceh. Mungkin saya tidak pasti kalau di Kemenak itu ada atau tidak. Tapi kalau ke Dinas Syariat saya mungkin saya bisa meyakini itu tidak ada. Oh gitu ya. Tetapi kalau misalnya nanti sudah menjadi persoalan di dalam masyarakat, bisa jadi ada audiensi ataupun pertemuan lainnya yang diminta kepada dinas. Yang jelas selama ini kita di Dinas Syariat Islam, pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam ada aplikasi yang memang mendata masjid yang ada di 23 kabupaten kota dan juga sarana prasarananya untuk memudahkan memantau. Untuk saat ini kita masih dalam tahap pendataan. Jadi untuk kita ketahui dulu, misalnya di Masjid Fulan ada
sudah ada mimbar, sudah ada sajadah, sudah ada gitu. Alhamdulillah. Ini mungkin belum lengkap, masih kita sedang lengkapi. Tapi nanti ketika itu sudah lengkap dan kita sudah bisa buat itu menjadi open source, kita akan buka aksesnya ke masyarakat. Jadi nanti semua orang bisa melihat, terutama yang ingin memberikan bantuan untuk Masjid Fulan misalnya, dia bisa memastikan bahwa di sana sudah ada ini, dan perlu yang ini misalnya. Apa yang belum ada nanti bisa diarahkan ke sana. Nanti mungkin dalam waktu dekat ya Ustaz, Terima kasih Pak Fikri. Buat itu open source ya. Abu, apa aja syarat yang harus dipenuhi untuk pengalihan manasah ke masjid kira-kira? Dasar yang harus dipenuhi, apakah luas tanah ataupun kira-kira untuk jumlah jamaah, Abu? Jangan sampai nanti sudah dari manasah kita alihkan ke masjid, jamaahnya juga tidak bertambah, Bu. Baik. Masjid itu ada dua. Ada yang namanya masjid jami. Di sana dididikan Jumat. Ada yang bukan masjid jami. Kalau masjid jami bukan untuk Jumat. Masjid jami bukan untuk Jumat. Masjid jami untuk Jumat. Oh, masjid jami untuk Kalau Jumat. yang bukan jami bukan untuk Jumat. Oh, gitu. Umpamanya begini. Kita di MPO ini kita buat jangan musalah lah, langsung status masjid umpamanya. Agar kita hari-hari bisa iktikaf di sana. Di kantor Di kantor, nggak perlu keluar. Boleh. Jadi itu masjid untuk salat jamaah, untuk iktikaf. Tapi tidak boleh untuk Jumat di sana. Itu di mana saja pun boleh, di rumah pun boleh. Kita mau bangun rumah, di halaman rumah kita buatlah barangkali 4x4, kita niat masjid, kan? Setangga tanahnya. Tapi ingat bahwa itu tidak dimiliki lagi kalau sudah masjid, itu wakaf, tidak diwarisi oleh anak-anak. Itu sudah milik Allah Taala. Walaupun diperkarakan, tapi dia masjid. Sudah niatkan masjid, kita bangun khusus sehingga tanah seluas bangunan yang kita dirikan sudah jadi wakaf. Nah, kita untuk apa kita bangun di rumah? Kita mau iktikaf bulan Ramadan, mau kita bersama istri, anak-anak, nggak perlu keluar kan? Iya, betul. Bisa masih di rumah, sahur, masuk ke rumah makan. Mau iktikaf bulan Ramadan, kan? Nah, itu boleh, boleh saja. Iya. Tapi kalau masjid yang untuk didirikan Jumat itu ada syaratnya. Dia dibangun di antara rumah-rumah penduduk. Nah, dan syarat sah Jumatnya harus ada penduduk aslinya, bukan penduduk yang pendatang sementara mau pulang balik lain nanti. Tapi sudah mustautin harus ada 40. Yang laki, yang merdeka, yang sudah balik berakal. Itu kan cara sah Jumat. Kalau masjidnya untuk Jumat. Tapi kalau bukan untuk Jumat, itu siapa saja di rumah pun kita boleh. Bahkan kemarin kita dalam sidang itu kan ada masjid berjalan sebenarnya. Masjid itu bila dibawa di atas lantai toko, kita buat semacam kayak gubuk-gubuk selama ini tempat duduk di santai itu. Jambu. Kita niat masjid, jambu balik kan. Boleh. Tapi bisa dipindah nanti. Dia mesti bisa dipindah-pindah masjidnya. Kita niat dia masjid. Itu kan ada referensinya kepada kita. Ini boleh. Abu, MPO Aceh telah mengeluarkan Fatwa nomor 5 tahun 2023 terkait yang kita diskusikan tentang membangun masjid dan mengalihkan status manasah dalam perspektif hukum Islam. Apa yang melatar belakangi MPO mengeluarkan fatwa tersebut? Apakah ada perbedaan pendapat di dalam masyarakat, ataukah ada pengalihan status dari manasah ke masjid yang memang tidak memenuhi standar dan lain-lain? Ya, pertama karena banyak masukan-masukan dari daerah-daerah, dari MPO daerah, bahwa sekarang sudah banyak manasah yang dialihkan fungsi menjadi masjid. Jadi perlu kajian apa boleh atau tidak. Karena kalau kita tidak terus ini kita tanggapi, nanti kan masih akan melebar. Di saat melebar nanti ternyata tidak boleh, seperti kisah tadi. Kisah yang saya sampaikan tadi. Masjid itu sudah ada dari awal. Sebelum mereka bertiga mewarisi ini sudah ada di tanah itu. Jadi yang 3/4-nya diwakafkan untuk ditanam kayu, hasil dari pekerja miskin. Yang sama yang 1/4 ini tadi memang sudah ada masalahnya, tapi statusnya masih milik. Kemudian dibangunlah masjid. Jadi pelebaran, itu kan pelebaran. Sehingga sudah kena tanah yang diwakaf hasilnya untuk pekerja miskin. Nah, setelah itu baru muncul. Ini bagaimana?
Ini serba salah. Kalau kita roboh masjid, enggak kita roboh, dia berdiri di atas lahan yang bukan untuk masjid. Seperti tadi, lahan menasah diperuntuk oleh orang yang wakaf dulu, memang untuk menasah. Beliau ingin tanahnya itu multifungsi di sana. Enggak ada yang terbatas, siapa boleh masuk. Hari ini kita alih jadi masjid, fungsinya sudah terbatas, mengurangi maksud si wakil. Ini yang saya maksud tadi. Itu yang harus maka perlu kita tanggapi sebelum ini bertambah marak, sehingga jadi masalah nanti. Bagaimana juga kami sudah bangun Abu, robohkan. Bagaimana ini uang yang sudah diberikan? Ini kan kalau kata Ibnu Hajar, wajib dirobohkan bagi siapa yang mampu untuk merobohkannya. Tentu itu penguasa kan. Sebelum ini terjadi, maka perlu MPU melihat bahwa ini harus ada fatwa kejelasan hukum. Bagaimana yang mereka sudah memberikan itu lain persoalannya nanti. Tapi perlu kejelasan, kita harus menjawab. Jangan kita juga ikut bersalah. Kita diam sudah melihat perkembangan seperti ini kan. Dan kita juga salah kalau kita diam. Jadi kita harus sampaikan. Toh nanti ada juga mau bangun itu salah. Kita sudah memberi jawaban hukum. Baik. Terima kasih Abu Pak Fikri. Namun di akhir sesi ini kami mohon dari Pak Fikri dan Abu Busami, dimulai dari Pak Fikri untuk menyampaikan closing statement terkait tema yang kita bahas tadi, untuk memberikan pemahaman, pencerahan kepada pemirsa kita. Silakan. Saya tersentak tadi ketika mendapat pertanyaan dari Pak Host tentang apakah pengalihan itu dilapor kepada Dinas Syariat. Nah, itu artinya bahwa sebenarnya kita perlu mekanisme itu, mengatur itu. Betul. Yang selama ini kita belum atur. Kadang-kadang kita juga didatangi oleh penduduk kampung tertentu. Mereka mengatakan, Pak, kami berniat membuat masjid, tetapi kami tidak tahu prosedurnya, mau lapor kemana, ini izinnya dari siapa. Kami juga bingung menjawabnya karena kita memang belum atur gitu kan. Ini persis Abu, persis Pak Rizal, seperti kasus misalnya ada orang yang buat konser. Mereka datang ke MPU bilang kami hanya mengeluarkan kriteria konser, tapi izinnya bukan di MPU. Mereka kemudian datang ke Dinas Syariat juga nanya, apa Dinas Syariat mengeluarkan izin? Kami tidak punya tupoksi izin itu. Begitu juga mereka ke Kesbangpol, ini lain lagi urusannya gitu kan, jadi bingung. Sedangkan Polda kadang-kadang misalnya mereka misalnya ke tempat keamanan, mereka minta kami harus rekom dari MPU dulu baru gitu. Jadi ini kan berbelit-belit. Artinya untuk permasalahan ini kita harus ini menjadi agenda yang terus berlanjut, bukan berhenti hanya di sini. Tidak berhenti sampai ketika ada fatwa saja, tapi harus menjadi pembahasan lanjutan, terutama untuk mengatasi persoalan yang ada di dalam masyarakat. Banyak sekali terjadi konflik yang saya dengar secara pribadi. Banyak sekali terjadi konflik terkait ini. Ada masyarakat pro, nanti ada yang masyarakat yang kontra. Akhirnya menciptakan ketidakharmonisan di dalam masyarakat terkait pengalihan ini. Jadi mungkin dari saya sebagai PR tambahan lah istilahnya buat kita nanti otoritas di Aceh untuk terus membahas ini supaya mengurangi persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih Pak Fikri. Abu Busami, silakan Abu. Baik. Untuk pencerahan ke masyarakat. Baik pemirsa, agar tidak salah pemahaman dalam menyimak ini lentera umat kali ini, kita harus tahu dulu, dikala seseorang itu mewakafkan hartanya dengan niat tertentu, itu harus kita paham. Dia telah memutuskan penggunaannya untuk yang lain. Pasti dia sudah pertimbangkan, kenapa saya wakafkan ini tanah untuk ditanam padi. Dia sudah melihat bahwa ada masyarakat fakir miskin, mereka tidak punya tanah untuk menggarap, untuk digarap, ditanam padi, sehingga tidak ada beras. Maka timbul keinginan, biar saya wakafkan tanah saya, hasilnya itu dibagi-bagi kepada mereka-mereka yang memang tidak punya beras, tidak punya lahan. Dia kesana melihatnya, lebih kepada ta'awanu di bidang ini. Padahal dia tahu juga kalau ini dibangun masjid, musalla, kan lebih besar pahalanya. Benar, ini hubungan kita langsung dengan Allah. Tapi ada yang lebih penting, tidak ada yang mau melihat, peduli barangkali. Kan dulu ada orang mewakafkan tanahnya, tanah bilang masjid. Karena dulu masjid tidak punya dana, tidak ada bekas.
Sementara Bilal dari pagi sampai sore subuh bolak-balik masjid, nggak ada orang. 5 waktu nggak ada orang, masjid tidak ada orang. Timbul keinginan dari masyarakat, dia mewakafkan tanah, ini tanah yang menggarapnya khusus siapa yang jadi Bilal. Siapa yang jadi Bilal, dia yang menggarap. Hasilnya semua itu dia. Jadi ini segala ganti honor. Hari ini kita mengalihkan ini. Ini maksud dia nggak sampai lagi. Dia lebih melihat ini dengan kalau Bilalnya disiplin, ekonominya lancar, masjid juga akan lebih makmur. Terima kasih Abu Busami dan Pak Fikri. Pemirsa yang terhormat, dengan selesainya tadi bincang-bincang kita dengan Abu Busami, Dr. Fikri bin Sulaiman LCMA, maka selesai sudah talk show kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita akan bertemu di podcast dan terhormat dengan tema selanjutnya yang tentu saja lebih inspiratif dan mencerahkan. Arti kata, saya selaku host Reza Al-Balfi mengucapkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.